license-nya gimana kok, kan lagu orang. Jadi kalau di dunia DJ, di dunia per-DJ-an itu tidak ada tuh kayak royalti atau yang kalian kemarin nonton di infotainment ya. Si band ini meroyaltikan lagunya, band ini tidak boleh tidak mengizinkan lagunya dinyanyikan gitu. Kalau di DJ, di dunia DJ tuh hampir nggak ada malah bisa dibilang, karena semua DJ itu sistemnya kalau lagunya dimainin orang tuh mereka malah seneng karena itu untuk apresiasi. Misalnya DJ Diplo mainin lagunya Skrillex misalnya gitulah ya. Nah itu adalah bentuk apresiasi untuk menghargai karya temennya atau karya yang dia suka gitu. Jadi kita tuh seneng, DJ tuh seneng kalau lagu kita dimainin sama orang lain. Beda sama soal yang kemarin tuh band-bandan lagu ini tidak boleh dibawakan karena komersil bla bla bla, nggak boleh. Itu nggak ada kalau di dunia DJ tuh, nggak ada royalti gituan, karena royalti DJ itu bukan dari sesama pelaku, tapi dari digital streaming platform, yaitu ada Spotify, YouTube, Apple Music, ada Joox, dari gitu-gitu kita dapatnya. Itu udah dapat dari situ, bukan dari pelakunya. Gitu. Dan kalau semakin dimainin sama orang kan lagu kita semakin famous, semakin populer. Dan itu semakin banyak streamingnya kan di platform-platform itu kan. Nah, itu keuntungan buat kita tuh dari situ, bukan dari sesama pelaku DJ-nya. Jadi nggak ada tuh yang, wah gue DJ ini lagu gue nggak boleh dimainin karena lu harus bayar. Nggak ada, itu nggak ada. Kalau di dunia DJ nggak ada. Malah kita sangat suka lagu kita dimainin orang lain ya, karena lagunya jadi tambah populer kan. Dan tambah populer, lagunya juga mungkin dapat job lebih banyak lagi. Betul. Jadi kita misalnya viral, lagunya viral, kita jadi dipanggil kan, jadi dapat kerjaan gitu. DJ yang alirannya kayak Avicii, apa kok? Itu progressive house. Atau electro house atau big room. How about si Sandi Cong? Kalau Sandi itu kemarin beda case-nya teman-teman. Ini sebenarnya gue gak mau bahas ya, karena udah pernah dibahas di season 2 dan gue sudah muak. Orangnya udah gak tahu kemana juga. Dia itu meremake itu kalau kalian kurang familiar bahasanya tuh copycat, meniru apa yang sudah orang lain bikin. That's why gue kenapa kesulut, karena itu. Concrete Angels kah? Dukungan 1 juta dari MCTA. Boleh request Concrete ya? Semalam ya? Thank you. Maaf bang, Bu. Ya. Kalau nggak playernya ke atas. Satu player. Ini Mau nyanyi lu? lebih enak jadi DJ atau remixer? Dua-duanya bisa dong. Kenapa harus milih? Kan bisa jadi dua-duanya. Tuh. Lu di fair lu. Anjing lu fair. 16 bulan lu fair ya? Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus abang-abang. Bos muda Kaltara, thank you. Bos muda Kaltara. God bless you. Selamat Pasca Triple Clan Marathon, thank you. Kayak Fahmi lagunya dipakai Bang Rap. Nah bener, kan Fahmi-nya pasti si Bang Fahminya seneng lah lagunya dimainin, dipopulerkan gitu. Dan kalau nggak salah dia langsung dapet job banyak loh. Iya, rezeki lah itu, rezeki kalau lagunya. Ya kalau viral ya, kalau nggak viral ya udah usaha terus aja sampai populer lagunya. Dia pakai apa bang? FL Studio. Fruity Loop, cuman gue nggak jago-jago amat sih guys, masih belajar. Yang lain lagi pada pakainya Ableton. Kalau band-band di remix DJ tuh aman gak sih kok? Kalau di remix itu beda tuh, case-nya itu teknis, kita bahas teknis ya. Remix itu beda sama edit. Jadi kalau remix itu kalian harus ngontek ke publishernya, ke manajernya, ke manajemennya ke bandnya itu ada izin. Kalau misalnya remix tuh ada izinnya. Misalnya Ibot punya band namanya Ceylon Seven, gue mau remix misalnya, gue kontak nih manajemennya Ibot, bang gue mau remix lagu lu, minta dong stamps-nya segala macamnya. Kalau dikasih baru gue boleh pakai nama remix. Jadi kalau remix itu adalah persetujuan kedua belah pihak yang punya lagu sama yang meremix. Kalau edit itu dulu sebutannya bootleg. Oh. Kalau bootleg dan atau edit itu gue nggak perlu izin ke Ibot dan ke Ceylon Seven-nya, karena gue cuman mengedit atau membootlegkan lagu itu untuk gue sendiri. Apa ya sebutannya selain bootleg dan edit ya? Itulah kalau kalian familiar ada namanya edit. Kalau edit itu bukan remix, walaupun secara proses sama, secara teknik. Tapi ada persetujuan antara kedua belah pihak kalau remix tuh. Kalau edit, gue nggak perlu izin, tapi itu lagu tidak boleh gue komersilkan.
Contohnya gue nggak boleh ngupload itu ke Spotify, nggak boleh ngupload itu ke YouTube ataupun yang konteksnya bisa dimonetize jadi uang. Kalau itu terjadi, pihaknya Sheila on 7 atau pihaknya Ibot bisa menuntut gua kalau gua komersilkan. Itu Kalau bisa dituntut. uangkan lah ya. Betul, tidak boleh diuangkan. Kalau buat main doang boleh. Tapi kalau remix itu karena dua belah pihak udah setuju, jadi ada pembagian hasil dari streaming itu. Misalnya lagunya ternyata remixnya Ibot yang gua remix pendengarnya 100 juta. 1 juta views misalnya gitu. Nah, itu kan ada duitnya tuh. Duitnya kita sharing. Misalnya buat Ibot 70%, buat gua 30%, misalnya kayak gitulah. Kalau kalian udah lihat remix ya berarti itu tulisannya dua belah pihak itu udah setuju. Bahkan ada yang dikasih stamps-nya tuh. Ada possible nggak orang remix tapi yang punya nggak tahu? Nggak bisa. Itu pasti bisa dituntut. Ada legal issue di situ. Kalau case Bang Bang itu kan edit. Bang Bang yang Alexa itu edit. Dia tidak pernah menulis remix. Dan yang case-nya itu ketika Alexa itu gue populerkan, editnya Bang Bang gue populerkan, ada oknum DJ atau producers yang meniru editannya dan dia mengakui bahwa itu editan dia. Paham nggak? Jatuhnya itu bukannya edit, bukan remix lagi, cuman remake atau rename. Jadi dia bikin plug-plug tuh semua aspek-aspek dan juga bagannya dipersisin, sound design-nya dipersisin, lead-nya dipersisin, beat-nya dipersisin. Cuman dibilang itu edit dia, itu meniru ide sebenarnya, jatuhnya bukan ngedit itu bang, remake, membuat ulang. Walaupun memang secara harfiah Bang Bang edit itu bukan punya gua juga, bukan punya Alexa juga, karena officialnya punya si Big Bang. Teknisnya sebenarnya ribet sih kalau ngomongin teknis ya. Tapi ada ininya lah, ada etika-etikanya kalau di per-DJan dan per-band-bandan permusikan lah ya. Gue remix We Like to Party boleh dong? Boleh kalau gue memperbolehkan gitu. Kayak kemarin case-nya Yami itu. Yami kan gue sebar tuh, gue adakan remix pack. Remix pack itu adalah gue mempersilahkan buat teman-teman DJ yang lain untuk submit lagu Yami yang di remix ke gue. Nanti gue sortir tuh. Menurut gue yang ini bisa dirilis, menurut gue yang ini kurang gitu. Remix Yami ada sebenarnya, tapi setelah 10 gue kurasi dan gue posting ke DSP, itu nggak tembus karena judulnya dibilang sama Spotify itu copy. Padahal kan itu remix ya. Itu kesalahan technical issue itu. Bukan guanya yang nggak mau rilis. Bedanya sampai edit sama remix sama lo? Kalau edit itu nggak perlu izin. Simpelnya kalau edit nggak perlu izin, kalau remix harus izin. Opsinya apa? Bedanya? Kalau renov rumah misalnya bocor renov tuh. Masa renov, Le? Apa yang menjadi pembeda dalam isinya lagunya edit sama remix? Nggak ada. Cuma beda judulnya doang. Menarik, bagus nih. Secara teknis sama-sama kreatif processing. Terus misalnya gini ya, anggaplah lagu Big Bang, and then aku tambahin instrumen. Is that remix or Edit. Nah, Ya remix remix juga. apa ya? Remix juga bisa, tapi edit sama remix itu yang membedakan adalah official sama non official. Remix itu official. Remix itu official. Misalnya kalau remix Berarti yang membedakan remix itu cuma judulnya aja. nama nama ininya, nama si dalam kurungnya misalnya Brevi remix atau Brevi edit. Pokoknya kalau remix tuh yang gua tangkap aja ya dari Kopi Jong, kalau lu upload lu bisa jadi uang. Kalau edit nggak bisa. Remix Iya, Remix. kalau bisa edit lu upload. Kalau judulnya Brevi edit. Nggak boleh diuangkan. Oh. Jadi nggak boleh diupload di Spotify, YouTube. Iya. Kalau SoundCloud boleh. SoundCloud kan memang free Jadi hanya download. boleh di SoundCloud. Tidak Hanya boleh di platform-platform yang bisa diuangkan itu tidak boleh. YouTube bisa asal monetize lu offin. Off monetize, Ya. YouTube bisa. Atau kayak gue ngupload yang Juicy Lucy itu langsung share sama Juicy Lucy-nya. Itu Itu berarti juga. remix. Oh, itu remix lu. Karena lu ada duitnya. Kalau di lagu band itu biasanya ada cover, ada remake. Kalau cover itu Beda lagi tuh kalau cover. Kalau di DJ nggak ada DJ nggak ada cover-coveran, ada di band doang kalau cover. ya bahasanya aja. Makanya kalau ngomongin ribet sih lebih ribet di dunia band sih. Band tuh lebih kompleks lah. Bener. Ada cover, ada apa. Kita kadang nggak tahu kan, nggak bakal izin kan. Cuman kan cover juga plus minus ya. Cover tuh Ada kayak yang- edit gitu loh maksudku. Kalau remake itu kayak remix. Iya, cover tuh edit lah ibaratnya. Tapi nggak dirubah kalau cover tuh. Cover kan lu menyanyikan lagu yang udah ada.
sepersis mungkin atau mungkin dengan Genre yang berbeda sebenarnya. ada yang beda juga ya, cuman nggak paham juga gue nggak. Intinya tuh kalau di band itu lebih kompleks karena banyak pihak yang dilibatkan, ada penulis, ada label. Kalau DJ dia bisa sendirian tuh. VIP apa VIP biasanya usus dia atau teman-teman terdekatnya atau klub itu, betul ya? Kalau VIP. VIP itu orang biasanya tidak di unreleased, Iya, biasanya tuh teman unreleased. terdekatnya atau klub itu doang kan? Contoh yang paling banyak dulu ya, fenomena VIP yang paling banyak sering pakai tuh Afrojack. Afrojack itu setiap kali manggung, dropnya itu pasti dia nggak pernah ori. Dia bikin sendiri yang buat dia mainin sendiri. Nah itu VIP. Yang kalau orang dengar judulnya tuh ID. Anjing nih Afrojack harusnya kan dropnya ini ya, kok ada surprise drop, ada beda. Bisa dicari di platform lain. Hah? VIP. VIP itu nggak Iya. bisa, biasanya unreleased. Nonton apa denger di klub pas dia. Yeah, that's why kalau kita sebagai produser dengerin VIP editnya Afrojack, ada tuh yang bikin remake tuh, yang remake sendiri, dia bikin sendiri gitu kan, dia udah dengerin nih, bikin deh karena ini bagus, itu banyak. Tapi sekali lagi itu hanya untuk dipakai sendiri, tidak boleh diuangkan. Cover intinya ada hak komersil, tapi serba salah juga kalau si fenomena cover ya. Ada beberapa band yang terkenal gara-gara orang cover. Oh iya. Maksudnya ada beberapa lagu ya, lagu Bener, band bener, itu bener. yang sebelumnya kita nggak tahu nih lagu apa ya, tiba-tiba di cover sama cover YouTube atau penyanyi terkenal, jadi terkenal lagunya. Nah itu ya gimana tuh kok ininya? Nggak paham juga. Beda di komersil sama non komersil apa ya? Bedanya kalau komersil itu kan ada duitnya guys. Lu tidak boleh menguangkan lagu atau track yang tidak diizinkan gitu. Kalau DJ ngejob itu termasuk dikomersilkan juga gak kok? Secara nggak langsung iya. Tapi kalau tadi yang gue bahas di dunia DJ tuh nggak ada sistem kayak gitu kalau di dunia DJ ya. Venue-nya dia juga udah bayar. Betul, ada apa namanya tuh? Hak cipta. Heeh. Jadi Haki apa sih? dia perform di semua festival itu udah ada membayar. Ada juga. Ya bener tuh, kurang lebih sama kayak Clipper juga kan. Ya gitu-gitu lah guys. Ada yang diuntungkan dan ada yang menguntungkan. Kenapa soal sing button dan DJ yang anti sing button? Beat sing. Beat sing. Katanya mau dihapus tuh beatsing. Dari alat. Beatsing button, iya. Beatsing button di alat yang terbaru Pioneer udah nggak ada katanya. Alasannya apa? Nggak tahu. Lu udah pada Mas Be? Udah. Sama dia.